Hai Sobat Divija, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan bersemangat ya. Kembali lagi dengan Divija, yang kali ini akan membawakan materi berjudul Rangkul Diri, Stop Doing Self-Harm. Kira-kira kalian udah pada tahu belum ya mengenai self-harm ini? Atau banyak dari kalian yang masih awam mengenai hal ini? Sebelum kita membahas tentang apa itu self-harm, yuk kenalan dulu sama Divija. Divija merupakan komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental sejak Januari 2020. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Nah, setelah kalian kenalan sama komunitas Divija, kalian juga kenalan dulu ya sama kita. Karena tak kenal maka kenalan dulu dong. Divija ini memiliki beberapa divisi, salah satunya divisi mini kelas yang bertugas untuk memberikan psikoedukasi kepada kalian nih Sobat Divija. Kali ini kalian akan bertemu dengan aku Tiara Dini Areta dari Universitas Negeri Malang dan Kak Naila Khairunisa dari Universitas Negeri Surabaya yang akan menjelaskan terkait apa itu self-harm. Untuk itu, simak penjelasan kita baik-baik ya. Kalian tahu nggak sih, fakta menyedihkan dari self-harm ini? Tindakan self-harm ternyata sering disalahpahami sebagai tindakan untuk mencari perhatian. Padahal sebenarnya sangat banyak orang yang melakukan self-harm dan mereka berusaha keras untuk menutupi tindakannya. Stigma dan fakta miring ini justru memperparah kondisi mereka karena membuat mereka enggan mencari bantuan profesional terkait tindakan yang dilakukan. Kasian kan? Maka dari itu, yuk kita mulai ubah fakta miring itu. Oh iya, dari tadi kita bahas self-harm, dan self-harm. Apa sih sebenarnya itu? Jadi sebenarnya self-harm adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk melukai dirinya sendiri sebagai cara untuk mengatasi perasaan emosional yang intens, stres, atau rasa sakit yang mereka rasakan secara psikologis. Tindakan ini bisa berupa memotong, membakar, atau memukul diri sendiri. Lalu, gimana cara kita untuk mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang yang melakukan self-harm? Oke, kita bahas. Biasanya, orang yang melakukan self-harm memiliki luka atau bekas luka yang tidak dapat dijelaskan. Hah? Kenapa nggak bisa dijelaskan? Karena kebanyakan dari mereka akan menghindari pembicaraan tentang luka-luka mereka atau menjadi defensif jika ditanya tentang luka-luka tersebut. Selanjutnya, mereka akan memberikan alasan yang tidak jelas atau tidak masuk akal tentang asal-usul luka tersebut. Mereka mengaku terjatuh atau tergores sesuatu. Mereka juga biasanya akan mengenakan pakaian tertutup dengan berlebihan, seperti lengan panjang atau celana panjang, bahkan dalam cuaca panas sekalipun. Hal ini untuk menyembunyikan luka atau bekas luka mereka. Kebanyakan dari mereka juga akan menghindari situasi yang akan mengekspos tubuh mereka, seperti berenang atau aktivitas lainnya, dan menjadi lebih menarik diri dari aktivitas sosialnya. Terkadang juga mereka mengalami perubahan drastis dalam suasana hati, seperti tiba-tiba menjadi sangat murung, marah, atau cemas. Mereka juga biasanya mengalami kesulitan dalam mengelola stres dan emosi yang mereka alami. Dari ciri-ciri tersebut, kira-kira apa aja ya penyebab dari self-harm ini? Yuk kita perhatikan penjelasan dari Kak Naila berikut ini. Nah, mungkin ada nih dari teman-teman yang relate dengan ciri-ciri tersebut. Dan penasaran gak sih apa aja yang bisa menyebabkan seseorang melakukan self-harm? Sini aku kasih tahu ya, terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan self-harm. Di antaranya, pertama, self-harm sebagai emotion focus coping. Setiap orang pastinya memiliki cara masing-masing untuk menghadapi emosi yang sedang dirasakan. Nah, beberapa orang berhasil mengontrol emosinya dengan cara dan hal-hal yang positif. Namun, sebagian orang menggunakan cara yang justru merugikan diri sendiri, seperti melakukan perilaku self-harm. Yang kedua, kesepian. Terjadi dikarenakan kurangnya dukungan sosial dan perasaan terisolasi yang dapat memperburuk masalah kesehatan dan meningkatkan risiko self-harm. Yang ketiga, penghargaan diri yang rendah. Penghargaan diri individu merupakan bagian dari kebutuhan neurotik yang penting. Ketika individu memiliki penghargaan diri yang baik, maka individu tersebut juga akan mencintai dirinya sendiri. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, seseorang yang memiliki penghargaan diri yang rendah dikarenakan ia memiliki pengalaman buruk yang pernah dialami seperti pelecehan. Yang keempat,
tekanan hidup. Tekanan yang berlebihan di sekolah, pekerjaan, atau hubungan pribadi yang dapat memicu self-harm. Yang kelima, trauma. Ketika seseorang memiliki pengalaman traumatis masa lalu, seperti pelecehan, kekerasan, ataupun kehilangan orang yang dicintai, hal tersebut dapat menjadi pemicu utama seseorang melakukan self-harm. Setelah mengetahui penyebabnya, tentu kita juga harus tahu nih gimana sih cara mengatasinya. Oke, aku ada 4 tips yang bisa teman-teman lakuin. Pertama, belajar mengelola emosi. Dengan mengenali dan mengelola emosi secara sehat dapat membantu individu untuk menghindari tindakan self-harm. Teknik-teknik tersebut seperti meditasi, olahraga, dan lain sebagainya yang dapat membantu dalam mengatasi stres dan emosi negatif. Selanjutnya, mencari bantuan tenaga profesional. Nah, dengan menggunakan bantuan tenaga ahli seperti terapis atau psikolog, pastinya mereka dapat memberikan penanganan yang lebih tepat dalam membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang mendorong mereka dalam melakukan self-harm. Selanjutnya, terlibat dalam kegiatan positif. Mengalihkan perhatian dari pikiran negatif dengan terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dan juga bermanfaat dapat membantu mengurangi dorongan untuk seseorang melakukan self-harm. Selanjutnya, dukungan sosial. Adanya hubungan sosial yang sehat dan mendapatkan dukungan baik dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat membantu individu merasa didukung dan terhubung dengan orang-orang yang peduli. Wah, nggak terasa ya teman-teman, ternyata pembahasan kita sudah hampir selesai nih. Tapi tunggu dulu, sebuah quotes oleh Andrew Solomon yang mengatakan, "The opposite of love isn't hate, it's apathy. The opposite of addiction is sobriety, it's vitality." Yang dimana bahwa dalam mengatasi self-harm bukan hanya tentang berhenti menyakiti diri sendiri, tetapi juga tentang menemukan cara untuk hidup dengan penuh semangat dan vitalitas. Pertemuan kita udah selesai nih Sobat Divija. Buat teman-teman yang mau mengetahui lebih lanjut terkait dengan self-harm, dapat mengunjungi sumber tertera yang ada di atas ya. Jangan lupa follow sosial media Divija untuk menambah insight lainnya mengenai kesehatan mental. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sobat Divija.